Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bekerja pada kalian yang sudah bekerja di hari Senin ini, habis lebaran ya. Semoga kerjanya semangat dan tidak malas-malasan supaya kalian disayang bos. Dan kepada yang masih libur, dienak-enakin dulu. Mungkin nanti setelah masuk kerjaan udah numpuk. Oke, kisah kali ini saya bacakan dari email yang dikirimkan oleh Mas Danton lewat email ya. Sebenarnya ini udah lama, udah 3 hari yang lalu kayaknya. Cuman ini baru saya cek tadi pagi gitu. Dan saya nggak tahu ya. Jadi kepada Mas Danton atau para pengirim yang lain, subscriber atau ya pokoknya yang ngirim cerita gitu, kalau bisa habis kirim email ke saya itu di DM aja gitu. Soalnya saya nggak setiap waktu sih kadang itu ngecek email. Tapi insya Allah pasti ngecek lah. Cuman kan kalau di DM kan jadi saya tahu, ada notice lah. Oke, daripada kita berlama-lama, sekarang kita akan menyimak dan saya akan membacakan cerita dari Mas Danton ini. Selamat mendengarkan. Selamat sore malam Mr. Chow Sing Sing. Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Setelah sekian lama saya tidak menulis cerita lagi. Untuk cerita kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman horor saya yang saya alami ketika saya mudik di hari lebaran tahun ini. Dan perlu digarisbawahi sekali lagi, kalau saya punya banyak dan sering mengalami kejadian horor itu bukan karena saya ini anak IndiHome. Bukan sama sekali. Ya mungkin karena saya sering apes aja. Karena sering sekali bersinggungan dengan makhluk lain di luar alam kita. Cerita kali ini saya alami pada tanggal 29 April 2022 kemarin. Pagi itu saya sedang mengemas beberapa pakaian saya untuk persiapan mudik ke kampung halaman saya di Garut. Tapi karena saya tipe orang yang teramat sangat malas, ribet bawa barang keluar masuk kota. Akhirnya saya hanya membawa barang setas ransel kecil aja, supaya nggak terlalu repot bawa ini dan itu di tangan. Sore harinya sekitar jam 4 saya sudah tiba di stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta, untuk perjalanan menuju stasiun kereta Cibatu, Garut. Setelah melakukan tes antigen pada pukul 18.00, kereta saya pun berangkat ke kota tujuan saya, Garut. Pada elektronik tiket yang ada di aplikasi handphone saya tertulis kalau saya akan tiba di stasiun Cibatu pada pukul 12 malam tepat. Jadi, sepanjang perjalanan saya banyak menghabiskan waktu untuk bersantai saja, sambil menikmati lagu di handphone saya. Tak terasa, 2 jam lagi saya sampai di stasiun Cibatu. Saat itu saya langsung mengambil handphone saya di saku jaket saya untuk menghubungi tetangga saya yang berprofesi sebagai tukang ojek di desa saya. Sekedar informasi, desa saya ini bisa dibilang lumayan terpencil dari daerah kecamatan yang notabene ramai dan bisa diakses dengan naik mobil angkot. Sedangkan desa saya hanya bisa diakses oleh delman atau kendaraan pribadi seperti motor atau naik ojek, karena harus melewati area persawahan, kebun warga, dan kebun bambu yang cukup luas. Ditambah lagi dengan kontur tanahnya yang berbukit-bukit. Ya, serasa tinggal jauh dari peradaban. Sangat kontras dengan kehidupan saya di Jakarta.
Pada jam 10 malam, saya menelpon tetangga saya yang berprofesi sebagai tukang ojek itu. Namanya Ujang. "Jang, nanti jemput saya di stasiun Cibatu sekitar jam 12 malam ya," kata saya di telepon pada Ujang. Dan Ujang pun langsung mengiyakan. Sekedar informasi, kalau dari stasiun Cibatu menuju rumah saya ini medannya agak lumayan berat sih, karena harus melewati banyak tanjakan yang lumayan terjal, yang dikelilingi oleh rimbunya pohon waru yang lumayan lebat. Pada siang hari saja, jalanannya sangat teduh. Kebayangkan kalau malam gimana seremnya jalan itu. Kereta saya pun tiba di stasiun Cibatu tepat pada pukul 00.00. Saya langsung keluar dari stasiun dan langsung bisa mengenali motor Honda Supravit jadulnya si Ujang ini. Saya langsung bergegas ke sana, lalu kemudian naik ke motornya. "Ayo Jang, langsung aja gas, udah ngantuk nih," kataku pada Ujang yang dijawabnya dengan anggukan kecil. Motor kami pun keluar dari stasiun Cibatu menuju desa tempat saya tinggal. Di dalam perjalanan itu, saya harus melewati beberapa desa dulu sebelumnya. Sebelum pada akhirnya, saya harus melewati jalanan berbukit di daerah perkebunan warga yang rimbun dengan pepohonan. Perjalanan pada saat itu lancar karena sudah tengah malam juga, sepi. Namun, sesekali ada mobil berplat B dan D yang lewat. Sungguh tak biasa. Tapi ya mungkin mereka sedang mudik juga, sama sepertiku. Setelah melewati alun-alun Cibatu dan desa lainnya di sekitar sana, sampailah motor kami di sebuah jalan panjang dengan hamparan sawah-sawah yang cukup luas di sisi kanan kirinya. Sejauh mata memandang hanya ada sawah saja yang temaram, diterangi oleh cahaya bulan waktu itu. Kami pun sampai di sebuah jalan yang berbatasan dengan rel kereta. Lalu kami mengambil jalan di sebelah kanan melewati desa demi desa. Sejauh ini perjalanan kami lancar-lancar aja. Dan setelah melewati beberapa jalanan yang menanjak dan menurun, disinilah jalanan yang kerap kali membuat saya kurang nyaman setiap kali melewatinya, khususnya kalau malam hari. Bukan tanpa sebab sih. Alasannya, selain jalan tersebut sepi dan gelap oleh rindang pepohonan pohon waru, jalan tersebut juga memiliki tanjakan yang cukup curam. Dan di atas tanjakan tersebut ada sebuah area pemakaman yang luas di atas bukit kecil dengan banyak pepohonan yang besar, yang sering disebut kuburan gantung. Saya sendiri kurang tahu kenapa disebut kuburan gantung. Tapi kata salah satu teman saya, pemakaman itu disebut kuburan gantung karena dulu ada yang mati gantung diri di salah satu pohon yang ada di area pemakaman itu. Motor kami pun mulai memasuki jalanan yang menurun tajam. Lalu, setelah itu melewati tanjakan yang curam, yang di atasnya ada kuburan gantung yang saya ceritakan barusan. Dan ketika motor kami mulai menanjak, tiba-tiba motornya mati. Sontak saya kaget sambil refleks turun dari motor karena takut jatuh. "Jang, ini motor kenapa?" kata saya pada Ujang. "Gak tahu nih. Padahal kemarin-kemarin gak apa-apa loh," jawab Ujang yang kebingungan sambil menahan rem depan motornya agar tidak jatuh dari tanjakan jalan. Dan akhirnya saya dan Ujang pun harus mendorong motor tersebut di tengah-tengah tanjakan. Sungguh perjalanan mudik yang sangat mengesalkan pokoknya. Setelah tanjakan terlewati, mulailah kami melewati area kuburan gantung. Dan mau gak mau akhirnya saya dan Ujang harus melewati area kuburan gantung tersebut dengan berjalan kaki sambil mendorong motor. Setelah melewati tanjakan dan mulai memasuki area kuburan gantung sambil mendorong motor, di sana saya mulai merasa ada yang aneh.
Dalam hati saya berpikir begini, kok aneh ya, padahal kan tanjakannya curam, udah dilewati, tapi kok motornya masih berat banget didorong. Ya, saya pikir wajar lah. Saya pikir seperti itu karena ketika tanjakan dan setelah sampai di jalanan yang datar, kok berat motornya sama aja ketika didorong. "Jang, ini motor pakai mesin kapal laut ya? Kok berat banget?" kata saya yang kesal bercampur capek. "Ah, itu cuma perasaannya AA aja kali," jawab Ujang dengan singkat. Lalu sampailah kami di tengah perjalanan di kuburan gantung tersebut dan Ujang kemudian bilang, "Ah, kok jadi bau kentang rebus ya di sini?" Mendengar ucapan-ucapan Ujang itu, saya hanya refleks menjawab dengan bahasa isyarat dengan meletakkan jari telunjuk menyilang di tengah bibir yang artinya jangan bicara. Karena setahu saya, bau tersebut menandakan adanya sesuatu yang tak kasat mata yang ada di sekeliling saya. Mitosnya seperti itu. Kami pun sempat berhenti dulu karena kecapean mendorong motor, yang saya rasa ini motor semakin berat. Jang, coba cek dulu, mungkin kanvas remnya macet, jadi motornya berat didorong." Ujang pun hanya mengangguk sambil mengecek kanvas rim yang di depan dan di belakang motor. Kami pun berhenti sejenak sambil menunggu Ujang mengecek kanvas rim. Dan gak lama setelah itu terdengar suara ciakan anak ayam dari kejauhan di dalam rimbunnya pepohonan di sela-sela kuburan. Nah, makin parnolah saya mendengar hal itu. Sekarang saya balik tanya sama si Ujang, "Jang, denger gak?" Ujang pun mengangguk sambil menyudahi mengecek motornya. Lalu kami pun bergegas pulang sambil mendorong motor kembali. Karena setahu saya, adanya suara ciakan anak ayam tersebut pertanda ada sosok kuntilanak. Pokoknya kacau sekali perasaan saya saat itu. Udah harus dorong motor yang sangat berat malam-malam lewat kuburan gantung, dengar suara yang enggak-enggak pula. Dari tadi kan benar saja suara ciakan ayam itu makin lama makin terasa dekat, hingga pada akhirnya terasa ada di sisi kanan kami, yang notabene adalah area pemakaman yang dari tadi saya hindari untuk dilihat. "Aduh, lihat itu di pohon," kata si Ujang tiba-tiba. Dan saya refleks dong saat itu lihat dan terlihat samar-samar ada dua sosok putih yang sedang tergantung di salah satu dahan pohon. Saya dan Ujang langsung berlari sambil mendorong motor sekencang-kencangnya. Sampai tibalah kami di ujung area pemakaman yang jalannya merupakan turunan yang cukup curam, di mana ujung dari turunan yang curam itu langsung ada jalanan yang menanjak yang cukup curam juga. Turunan nih, naikin aja motornya cepet," kata Ujang. Kami pun langsung menaiki motor yang dari tadi mogok tersebut untuk menuruni jalanan itu. Dan di ujung tikungan jalan yang akan menanjak, saya pun gak tahu kenapa langsung menyalakan sebatang rokok dan melemparkannya ke sungai yang ada di lembah jalan itu. Ajaibnya, gak lama setelah itu motor yang mogok pun langsung bisa di starter, dan kami pun langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Setelah melewati desa Sukamulya, desa Cimaragas, dan desa Lempong, akhirnya kami sampai juga di rumah. Saya sampai di rumah pukul 1:30 pagi. Saya langsung menyerahkan uang ongkos ojek pada Ujang. Saat itu Ujang hanya menjawab, "Besok aja ongkosnya." Ya, mungkin karena dia juga terlalu capek saat itu. Sesampainya di rumah, saya pun langsung cuci muka dan ganti baju.
Tapi gak lama ada orang yang mengetuk pintu rumah saya, dan kemudian dibuka oleh ibu saya. Di dalam kamar saya mendengar percakapan antara ibu saya dan orang itu. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Ujang. Saat itu Ujang bertanya kepada ibu saya, "Ibu, si AA-nya udah pulang dari stasiun belum? Soalnya saya baru bisa jemput nih, karena dari tadi motornya mogok." Nah, mendengar percakapan Ujang dengan ibu saya kaget dong. Dan langsung nyamperin Ujang ke depan rumah. Bukannya kamu yang tadi nganterin saya pulang, Jang?" kataku. Dan mendengar perkataan saya saat itu, si Ujang malah makin penasaran dan keheranan, karena merasa kalau dia belum jemput saya ke stasiun Cibatu dan gak nganter saya pulang. Terus siapa yang jemput saya dan nganterin saya pulang? Sekian cerita pengalaman saya waktu mudik lebaran tahun ini. Jangan tanya kenapa, karena saya pribadi masih bingung sampai sekarang. Dan saya pribadi selalu bertanya kenapa saya selalu mengalami kejadian yang di luar nalar seperti ini. Jawaban saya mungkin cuma karena faktor apes aja. Dan untuk para pendengar yang mudik juga di tahun ini, selamat mudik dan berlebaran di kampung halaman. Jangan lupa jaga isi dompet dan saku supaya nggak keluar sembarangan, supaya nanti nggak melamun di perantauan karena kehabisan uang. Salam dari saya, Danton AXL. Oke, itulah akhir cerita dari pengalaman seramnya Mas Danton saat mudik ya di kampung halamannya yang ada di Garut. Di desa apa sih tadi itu? Nggak disebutin ya desanya ya. Jadi selamat mudik kepada semuanya. Dan sekarang ini udah arus balik ya. Kalau saya udah nggak mudik karena keluarga saya yang ada di Solo sudah ini sih udah meninggal. Maksudnya itu kakek nenek udah meninggal. Dan kebanyakan keluarga ada di Jawa Timur, Surabaya dan Sidoarjo. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya. Dan mohon maaf Mas Danton kalau ceritanya ternyata saya baru tahu kalau ada email dari sampean ya. Besok-besok kalau mau ngirim cerita, coba habis dikirim di DM lah saya biar tahu. Oke, mungkin itu saja pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.